Bapak Surgawi, berterima kasih atas waktu ini. Terima kasih atas setiap kesempatan untuk kami mendengar Kau bicara, mendengar Kau mengajar kami, dan Kau menyembuhkan setiap apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Bapak berkata-katalah sepanjang webinar, sepanjang sore ini, dan kuasai kami dalam kepenuhan-Mu, dalam manifestasi Yesus yang kami terima. Hingga setiap apapun yang dinyatakan oleh-Mu lewat pengajaran, hikmat, pengertian, bahkan pewahyuan, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan membuat kami berjalan lebih cepat, lebih mantap, dan lebih gagah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus, silakan Kau urapi setiap apapun yang diucapkan oleh hamba-Mu ini. Itu semua berasal dari Tuhan Yesus saja. Setiap apapun yang kami dengarkan juga, semua berasal dari Tuhan Yesus. Dan setiap apapun yang kami dengar, memulihkan serta memurnikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam webinar RTM di bulan Maret bersama-sama dengan saya, Doni Yunus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir dan menjadi suatu berkat bagi saya secara pribadi bahwa Bapak Ibu sekalian hadir pada sore hari ini. Pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan satu firman, satu pengajaran, satu mungkin penguatan bagi kita semua yang pada hari-hari ini sedang mengalami kelelahan, sedang mengalami begitu banyak hambatan, dan begitu banyak tekanan-tekanan yang merintangi kita pada saat-saat ini. Tema yang akan saya bagikan pada hari ini adalah sukacita menghidupi kebenaran Kristus. Namun, sebelum Bapak Ibu sekalian bersama-sama dengan saya masuk ke dalam seluruh aliran-aliran kehidupan yang dinyatakan Tuhan, kalau Bapak Ibu sekalian melihat di judulnya Fullness of Joy, apa yang akan kita bahas pada sore hari ini? Bahasan yang spesial, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya akan membagikan tentang apa yang terjadi ketika kita berolahraga. Tentu saja ini satu hal yang mudah dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Bapak dan Ibu sekalian, semua yang sudah mungkin berumur 50-60 tahun ke atas. Ini hal yang sangat kita bisa pelajari dengan mudah. Sebelum kita masuk, mari kita buka ayat ini. Yohanes 12 ayat 23. Dalam firman Allah yang hidup. Yesus menjawab bahwa waktunya untuk kembali kepada kemuliaannya di sorga telah tiba. Ia berkata, aku harus jatuh dan mati seperti sebutir biji gandum yang jatuh di tanah. Kalau aku tidak mati, aku hanya seorang diri, hanya sebutir biji saja. Tapi kematianku akan menghasilkan banyak biji gandum yang baru, satu panen hidup baru yang banyak sekali. Meneruskan kembali dari apa yang telah kita dapatkan dalam Retnas, ya, Bapak Ibu sekalian, tahun ini akan terjadi begitu banyak panen yang luar biasa. Tapi panen yang kita akan jelang adalah panen yang serupa seperti Kristus. Panen yang luar biasa yang terjadi dalam akhir-akhir ini yang akan kita hadapi adalah bagaimana manifestasi Kristus terwujud dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya garis bawahi, ini hanya akan terjadi melalui hidup anak-anak Allah. Dengan kebenaran, demi kebenaran yang memancar keluar dari dalam hidupnya, hidup Yesus yang kita miliki sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bagaimana kemudian dalam proses hidup kita akan memilih pilihan-pilihan yang terbaik. Memilih pilihan-pilihan terbaik yang didasari oleh pilihan-pilihan Tuhan yang memberikan kepada kita petunjuk untuk kita melaksanakannya. Nah, secara sadar ini ternyata mesti dilatih, dipaksakan. Sampai dengan dipaksakan, sampai dengan kita memiliki perubahan demi perubahan hingga serupa seperti Kristus. Karena tubuh ini, tubuh yang kita punya ini adalah baitnya. Tapi jiwa ini mesti punya pilihan terbaik dari tuntunan Roh Kudus yang memang disediakan untuk kita. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang telah membaca Alkitab mungkin beberapa kali dari Kejadian sampai Wahyu ya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kisah dalam Alkitab yang menceritakan soal bagaimana nabi-nabi Perjanjian Lama atau tokoh-tokoh Perjanjian Lama itu dikatakan sebagai superhuman atau Elohim atau gods atau human gods. Dalam terjemahan beberapa bahasa Inggris memang dikatakan seperti begitu. Contohnya Samuel ketika dipanggil oleh dukun Endor
ketika dukun Dianur itu melihat ada sesuatu yang ilahi keluar dari bumi, Alkitab dalam edisi terjemahan bahasa Inggris mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ilahi, diterjemahkan sebagai superhuman. Tapi mengapa dikatakan superhuman? Karena memang itu adalah sesuatu yang ilahi, berbeda dengan manusia kebanyakan. Rupanya bahwa ternyata di Perjanjian Lama pun telah dipelajari bagaimana kita bisa serupa seperti Kristus, yang beda dengan manusia kebanyakan. Bapak Ibu sekalian, ternyata itu diawali dengan bagaimana kita bisa melatih jasmani dan rohani secara seimbang. Nah, mungkin banyak yang berkata bahwa sekarang hari-hari ini kita mendapatkan penderitaan dari Tuhan Yesus. Ini baptisan penderitaan. Maka semua orang sepakat, mungkin nggak semua juga ya, bisa saja ada sebagian orang sepakat bahwa penderitaan memang datangnya dari Tuhan untuk kita beroleh ini kemuliaan dari Tuhan. Saya mau garis bawahi bahwa penderitaan badani adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran Kristus dalam diri kita. Bukan satu-satunya cara, tapi adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran Kristus dalam diri kita. Mari kita baca ayatnya tentang latihan jasmani itu. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan jasmani itu baik. Tapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala hal yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu yang sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang, dalam firman Allah yang hidup. Nah, jadi bukannya nggak baik latihan jasmani itu, bukan dalam konteks bahwa kita mesti mengesampingkan latihan jasmani untuk kita memilih latihan rohani saja. Namun esensinya adalah prioritaskan latihan rohani, baru kemudian latihan jasmani pun perlu dilakukan. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat. Ternyata olahraga itu pada prinsipnya bisa dilakukan oleh siapapun. Mau umur berapapun, mulai berolahragalah. Kalau pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian belum berolahragalah. Hanya mungkin berjalan kaki. Hanya mungkin kemudian berjalan-jalan di kompleks. Mengapa? Asalkan kita bisa berolahraga dengan berjalan kaki, asalkan kita bisa melatih tubuh sedemikian rupa agar bersinergi dengan otak. Kemudian yang kedua adalah mindset kita terlatih. Kita melatih memori-memori kita. Ketika kita berjalan, berapa langkah yang kita telah hadapi hari-hari ini, kita punya mungkin smartwatch, kita bisa catatkan itu dan kita mulai lebih jauh dan lebih jauh lagi. Kemudian yang ketiga kita bisa melatih disiplin. Ya. Mengapa ini dibahas di sini, nanti akan saya bahas lebih dalam. Dan serta yang keempat, olahraga itu bertujuan untuk penguatan anggota-anggota tubuh dan organ-organ internal yang bebas dari bungkusan lemak. Bapak Ibu sekalian, saya tidak sedang menjelaskan soal pentingnya olahraga saja. Tapi ada gambaran yang jelas hubungan antara olahraga dan bagaimana bertumbuh secara rohani. Secara tepat, secara sehat, sempurna. Ya. Di antaranya begini, penguatan anggota-anggota tubuh dan organ-organ yang kemudian dibebaskan dari bungkusan lemak itu yang pertama bisa dilakukan dengan olahraga yang teratur. Dengan olahraga yang betul-betul mencapai satu intensitas tertentu. Mungkin kalau kita mengurus setiap hari, menyiram tanaman, memasak, mungkin berkeringat, tapi itu bukanlah olahraga. Itu bukanlah pembakaran kalori yang sebenarnya. Namun, yang terjadi adalah kita sedang melatih menguatkan anggota tubuh kita. Oke. Nah, kemudian kalau kemudian kita menghilangkan lemak di dalam bungkusan internal organ kita di jantung, liver dan sebagainya, kalau dalam bahasa itu visceral fat, itu hanya bisa kita lakukan jika kita berpuasa. Oke. Sekarang kita bisa mengerti hubungan mengapa saya bagikan hal-hal jasmani seperti ini dalam hubungan kita sedang mengadakan hal-hal yang rohani. Karena kemudian ada hubungan yang erat sekali
bagaimana kemudian hubungan rohani dan jasmani ini bisa kita sinergikan dengan indah. Mari kita lihat body goals yang sedang kita ingin dapatkan. Body goals itu adalah tujuan olahraga dan tujuan secara rohani. Yang pertama, pasti Bapak Ibu sekalian kaget. Ternyata tujuannya adalah menghidupkan kuasa Roh Kudus dalam tubuh jasmania. Yang kedua, akal budi yang terlatih mengatur tubuh jasmania. Dan yang ketiga, menghidupkan karakter Kristus dari dalam kita. Yang keempat, agar kita pada akhirnya semua menjadi serupa seperti Kristus. Kalau berpikir bahwa body goals-nya, kurang berat badan 10 kilo, defisit kalori berapa kalori yang dibakarnya. Saya nggak ngomongin itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang sedang saya bahas adalah bagaimana akhirnya tubuh dan jiwa kita sepakat dalam satu kesatuan menghidupi Kristus dengan indah. Kalau kita lihat dalam PowerPoint yang kita lihat, adanya satu pertumbuhan itu menyakitkan. Adanya perubahan itu menyakitkan. Olahraga itu memang menyakitkan sebetulnya. Capek, lelah, berkeringat. Capek fisik, mungkin capek energi terkuras. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Tapi satu hal yang kemudian yang tidak mengenakan adalah kita tetap ada dalam status kita yang sekarang ini tanpa mengalami perubahan apapun. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam satu istilah modern keolahragaan, tentu Bapak Ibu sekalian familiar dengan istilah ini, mens sana in corpore sano. Kalau diterjemahkan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Padahal sebetulnya secara konteks keseluruhan bukan ayat. Slogan ini terlebih dulu ternyata marilah kita berdoa semoga di dalam tubuh yang sehat terdapat pula jiwa yang sehat. Satu hal yang kita bisa mengerti sekarang, hal-hal yang jasmania dalam keolahragaan, dalam istilah ini, diawali dengan keadaan secara rohani lebih dulu. Marilah kita berdoa. Artinya apa? Menyerahkan semuanya di dalam keputusan Tuhan. Bukan saja berolahraga, bukan saja seperti itu, tapi kemudian, ini dia yang akan saya bagikan lebih dalam, bagaimana kita makan, bagaimana kita berlatih, dan hasil apa yang sedang ingin kita dapatkan dalam Tuhan. Nah, kalau dalam kepelatihan, saya sudah sekitar hampir 30 tahun sebagai pelatih, sebagai personal trainer. Ini program fitness yang nggak mungkin gagal. Ini program yang nggak mungkin gagal. Semua orang bisa melakukannya. Yaitu makan, latihan, pasti dapat hasil yang memuaskan. Nggak mungkin gagal, Bapak Ibu sekalian teman-teman. Namun saya akan fokuskan kita, yuk masuk ke dalam hal yang rohani. Meskipun saya membahas hal yang jasmani, tapi mari kita fokuskan apa di balik semuanya itu. Hal-hal rohani apa yang sedang dibahas. Nah, tentang makanan, tentang makan. Makanlah hanya yang berguna saja. Karena hidup dan tabiat kita dibentuk dari apa yang kita makan. You are what you eat. Kalau kita makan sesuatu yang tidak berakibat baik buat tubuh kita, mendingan jangan dimakan. Berpikirlah itu sebuah sampah yang kita makan. Namun ketika kita makan, kita akan menikmati apa yang kita dapatkan, gizi dan nutrisi apa yang kita dapatkan dari makanan itu. Dan itu berguna bagi tubuh kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau kita kemudian menikmati, bagaimana kita menikmati makanan yang benar dan baik, maka sebetulnya yang terjadi secara rohani, kita tuh lagi ngatur makan, dan kemudian tumbuhlah penguasaan diri. Untuk kita tidak memakan hal-hal yang tidak berguna bagi tubuh kita. Dalam 1 Korintus 10:23 mengatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya Bapak Ibu sekalian, mesti memilih makanan yang tepat dan baik pada saat kita memiliki kondisi badan pada tingkat tertentu. Misalnya kalau kita punya kolesterol yang tinggi, ya jangan makan makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Jangan terlalu banyak makan minyak goreng. Atau jangan terlalu banyak makan karbohidrat, tepung-tepungan. Bapak Ibu sekalian seperti begitu ya. Dan sebetulnya yang terjadi kemudian, kita bisa mengerti, yang kita makan setiap hari misalnya rebus-rebusan, kukus-kukusan, apakah itu benar-benar membantu?
Secara visual kalau kita makan 1 jam, 2 jam, kemudian kita menikmati makanan yang baik selama 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, mungkin kita tidak bisa melihat langsung manfaatnya secara visual. Karena proses pembentukan sebenarnya dilakukan tanpa terlihat dari dalam. Namun hasilnya dapat terlihat. Dalam istilah orang-orang yang sering kali mungkin yang ke gym mungkin mengerti hal ini. Bahwa latihan itu adalah 30%. Sisanya 70% adalah tentang pola makan. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin berlatih tanpa pola makan yang tepat dan benar, maka semuanya akan sia-sia. Tapi kalau kita menikmati makanan yang benar dan tepat bagi tubuh kita, maka kita akan telah memiliki 70% dari perjalanan hidup kita untuk memiliki tubuh yang sehat. Tertarik? Nah, semuanya adalah proses. Yang di dalam tubuh kita ini semuanya sedang berproses. Kita sedang menikmati hadirat Tuhan pun adalah proses juga. Proses bagaimana ketika hadirat Tuhan itu menggantikan self-ego kita yang lama. Self-centered kita yang lama. Manusia lama kita. Jangan lupa kita sudah di RTM sudah sekian lama. Dan itu diajarkan bagaimana kita bertumbuh dalam Tuhan. Maka kita kesampingkan ego kita. Termasuk untuk memakan makanan yang kita pikir ini sedang ingin saya makan. Pilihlah makanan yang tepat. Saya bilang ya. Nah, jika kita sedang berproses dan itu semuanya kita sedang hadapi bersama-sama dengan hidup baru dalam Kristus, bukan berarti kita sudah harus sempurna tanpa kelemahan dan kesalahan. Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita hidup baru ini juga dilakukan hal-hal yang misalnya makanan-makanan yang ingin kita makan kembali, makan-makan gorengan, ya, ingin makan makanan yang kotor sekalipun, ya sekali-kali boleh. Tapi jangan sampai jadi kebiasaan. Karena yang kita sedang lakukan ini adalah hidup baru itu ditandai dengan adanya pilihan-pilihan yang baru. Dari dalam diri kita, dalam hidup Kristus. Ia yang punya pilihan. Ia yang punya petunjuk untuk kita makan apa saja yang kita butuhkan. Jadi mungkinkah Pak kalau kita sedang ingin menikmati makanan gorengan itu bukan dari Tuhan? Mungkin saja. Maka kita bisa pilih opsi berikutnya. Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Aku mesti makan apa hari ini? Dan pilihan-pilihannya adalah pilihan-pilihan yang tepat. Pasti tepat. Dan kita mesti punya satu pemikiran mindset yang sedang kita latih hari-hari ini. Rencananya sempurna dan tidak pernah gagal. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian teman-teman yang terkasih mendengarkan webinar tentang kesehatan seperti ini, berarti kita sedang dilawat oleh Tuhan dalam pola makan, dalam pola hidup, dalam pola istirahat, dan bahkan dalam pola olahraga yang tepat. Karena saya tahu, kita semua tahu, kita sedang dibangun oleh indah, dengan indah oleh Kristus. Dan ketika kita melakukan pilihan-pilihan kemudian dalam setiap kehidupan kita secara rohani ini, Bapak Ibu sekalian ya, secara rohani kita banyak mengalami begitu banyak hambatan-hambatan, mungkin dalam pekerjaan, dalam setiap usaha kita, bahkan pelayanan. Ya. Olahraga ini difungsikan untuk apa sebetulnya tadi? Bagaimana kita berlatih mindset. Bagaimana kita mendengarkan pilihan-pilihan terbaik itu. Fokus hidup kita untuk menghilangkan setiap apapun tabiat-tabiat yang buruk dalam diri kita. Ingat ini soal mindset dan soal yang rohani. Saya tadi sudah katakan demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gambar di sini, nyata sekali bahwa hidup yang sekarang kita lakukan ini, hidup yang dipilihkan oleh Tuhan ini adalah bagaimana mengikis kebiasaan lama. Mengikis setiap pola pikir yang lama dan cara hidup yang lama. Kita punya satu mekanisme yang indah bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana menumbuhkan buah roh. Dengan begitu, dengan kita aktif dalam menumbuhkan buah roh bersama-sama dengan Roh Kudus, kita sedang mengesampingkan perbuatan dan bahkan pikiran-pikiran yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mengerti hal ini Bapak Ibu sekalian? Sekarang kita makin mendalam. Pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari memisahkan kita dari perbuatan-perbuatan yang keliru. Dari perbuatan-perbuatan yang salah. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menghadapi semuanya ini bersama dengan Tuhan, maka kita semua sedang mengalami hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan terus-menerus.
Sampai seberapa lama, Pak? Sampai terus menerus. Apakah ada targetnya, Pak? Ada. Tapi nikmati ini dulu, Bapak Ibu sekalian. Dalam Yeremia 15 ayat 16. Firman-Mu lah yang menghidupi hamba dan merupakan makanan bagi jiwa hamba yang lapar. Firman-Mu menghibur hamba dan menyukakan hati hamba. Alangkah bangganya hamba disebut dengan nama-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam. Makanan yang kita nikmati hari-hari ini adalah makanan bagaimana firman Tuhan melawat dan menyembuhkan kita. Apa yang Ia sembuhkan? Mari lihat gambar berikutnya. Kita masuk ke dalam pola latihan. Kalau kita sudah makan, kita menikmati hasil dari makanan itu, bukan? Dan hasil dari makanan itu perlu kita olah kembali untuk kemudian tumbuhlah kehidupan yang semestinya kita dapatkan terus-menerus dari Tuhan. Ada istilah hipertrofi otot. Apa itu hipertrofi otot? Peningkatan massa otot dalam tubuh kita. Ada massa otot, ada massa lemak. Apa itu hipertrofi otot? Peningkatan ukuran dan kekuatan otot. Hipertrofi otot terjadi karena berlatih angkat beban. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kita bisa mengerti proses Tuhan dalam melatih kita. Bayangkan bahwa Ia adalah seorang pelatih untuk melatih kita dalam hal-hal yang rohani. Dan juga melatih dalam hal-hal yang jasmania. Kalau kita hanya melatih, hanya fokus di wilayah jasmania saja, maka rohani kita akan tetap terbungkus oleh kedagingan. Nah, namun, Bapak Ibu sekalian, ketika kita patuh pada tuntunan Tuhan dan firman-Nya, yang justru tumbuh, peningkatan massa yang tumbuh dalam tubuh kita ini sebetulnya adalah pertumbuhan Kristus yang penuh, yang sempurna, yang tidak mungkin berbuat dosa, dan yang tidak mungkin gagal. Kalau Bapak Ibu sekalian mematuhi Kristus yang hidup dalam diri kita dengan keinginannya, dengan pilihan-pilihannya, maka yang terjadi kita sedang menumbuhkan apa? Menumbuhkan Kristus yang penuh dalam diri kita. Weight training dalam konteks sebenarnya adalah berlatih menggunakan tekanan beban yang sedemikian sehingga terbentuk tujuan badan yang kita inginkan. Beban yang diangkat oleh kita disesuaikan agar tekanan menghasilkan kualitas visual fisik yang lebih baik. Berbeda dengan angkat besi. Orang powerlifter itu mereka ngangkat seberat-beratnya tapi nggak peduli soal visual. Tapi weight training ini mementingkan visual keindahan tubuh, keindahan otot. Jadi kalau kita lihat bahwa tujuan akhirnya visual kita melihat Kristus terbentuk dalam hidup kita. Namun yang jadi masalah beban dan tekanan yang merintangi kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sadari, tekanan dan beban yang merintangi kita dengan Tuhan, sebetulnya itu tekanan dan beban yang memang kita adakan dari ego yang kita ingin perhadapkan kepada Tuhan. Tekanan dan beban itu berasal dari sebetulnya ego yang kita perhadapkan kepada Tuhan. Nah, namun adanya juga beban yang kita dapatkan dari Tuhan. Beban dan kuk yang dipasang oleh Tuhan pun ada. Dan beban yang dipasang oleh Tuhan itu bebannya ringan dan perintahnya tidak berat. Beban yang diberikan oleh Tuhan disesuaikan agar yang bertumbuhnya adalah apa? Kepenuhan Kristus. Kristusnya yang penuh. Agar yang tampak dan terlihat bukan kita lagi, tapi Kristusnya. Jadi visual yang kita sekarang ingin kejar adalah siapa? Yang kita tuju adalah Kristus. Bukannya kita lagi. Bukannya kita yang kuat. Tapi Kristus semakin kuat dalam diri kita. Maka kalau ternyata kita punya satu pendisiplinan, bagaimana kita cara makan yang benar, bagaimana kemudian kita membutuhkan tekanan dan hambatan untuk mengeluarkan potensi Kristus yang kita miliki, kesemuanya itu adalah suatu beban, suatu latihan, suatu training semata-mata untuk memunculkan karakter dan pribadi Kristus dalam diri kita. Jadi kalau kita sekarang mengerti apa artinya beban dan tekanan yang kemudian Kristus berikan dalam diri kita sebagai anak Allah, setelah menemukan berharganya Kristus dan tujuan hidup kita kemudian diarahkan kembali kepada Kristus, maka semua tekanan, hambatan, dan masalah yang kita hadapi
adalah bagian dari hidup saja yang berguna semata-mata untuk mematangkan kita. Dalam istilah kejuaraannya winner take all. Seorang juara bisa merebut piala penghargaan apapun karena dia adalah juara yang sejati. Kita bisa beroleh mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan ketika kita memenangkan kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi mari kita kemudian pikirkan kembali. Ketika kita dipilihkan oleh Tuhan dengan pilihan-pilihan yang terbaik dari Tuhan, apakah kita mengalami sukacita? Apakah kita mengalami kesediaan untuk memilih pilihan-pilihan itu? Setiap anak-anak Allah yang terlatih demikian, ada pengharapan yang sesungguhnya, yaitu pada Kristus yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita nikmati. Jadi pilihan-pilihan itu membawa kita kepada pilihan-pilihan yang tepat dan juga status yang Tuhan ingin kita nikmati bersama-sama dengan Dia. Dan pada akhirnya kalau kita bisa mengerti, kita dalam setiap perubahan demi perubahan ini bertujuan untuk kita serupa dengan Kristus. Dalam Mazmur 126 ayat 4, kiranya kita disegarkan seperti oleh sungai di padang pasir. Orang-orang yang menabur air mata akan menuai sukacita. Orang-orang yang menabur air mata seperti bagaimana? Ketika kita melakukan pilihan-pilihan terbaik dari Tuhan. Ketika kita melakukan satu kesabaran, ketekunan, pengharapan yang benar, penguasaan diri. Kita masuk ke dalam semuanya itu tidak mengenakan bagi daging. Tidak mengenakan bagi ego kita. Mengapa? Karena ego kita ini berlawanan dengan Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Selalu begitu. Tapi kalau kita kemudian menabur air mata dalam pilihan-pilihan itu semua, kita akan menuai sukacita. Dan ayat 6 mengatakan begini, ya mereka pergi dengan menangis sambil membawa benih untuk ditabur. Benih ilahi yang ditabur. Firman yang ditabur. Setiap pikiran-pikiran Kristus yang kemudian ditabur dalam rohani kita, dalam jiwa kita. Kemudian kita melaju ke depan, dengan bernyanyi-nyanyi, mereka akan kembali sambil membawa tuaian yang berkelimpahan. Mengapa? Karena apapun yang kita tangisi hari-hari ini, ketika kita memilih pilihan terbaik dari Tuhan itu, kita telah mendapatkan satu sukacita yang tak bisa direnggut oleh siapapun. Karena yang memberikan sukacita itu adalah Tuhan. Dan kita diberikan tuaian yang berkelimpahan dari Tuhan juga. Sudahkah kita dihidupi oleh kebenaran Kristus? Kalau kemudian kita masih mementingkan kebahagiaan hidup kita saja, seakan-akan itu adalah suatu hak kita, tapi kita melupakan tekanan beban yang diperlukan bagi kita oleh Kristus itu adalah untuk menghidupkan Kristus sepenuhnya dalam diri kita. Nah, lalu kita masuk ke dalam hasilnya. Hasil latihan, beban, tekanan, yang sebagainya yang kita hadapi hari-hari ini. Tujuannya apa? Di dalam kalau olahragaan, terutama weight training, angkat beban, angkat berat. Yang pertama, fokusnya tujuannya adalah untuk meningkatkan skeletal muscle atau meningkatkan ukuran otot rangka, otot dasar. Peningkatan ukuran otot mempersiapkan otot untuk menangani beban lebih berat yang terjadi pada dua fase berikutnya, yaitu maintenance dan kekuatan yang terus-menerus diperbaharui. Familiar ya dengan hal-hal yang rohani. Latihan badani terbatas gunanya, betul. Tapi kalau itu dilandasi dengan hal-hal yang rohani, kita bisa belajar bagaimana kita menghadapi hidup Kristus dengan sejati, dengan perubahan-perubahan yang Tuhan inginkan juga. Nah, kalau kemudian kita telah mempunyai satu badan kuat, ya, jarang kena flu, ya, jarang kena penyakit, berarti telah terbentuk satu otot dasar yang kuat. Apakah itu cukup? Belum. Itu baru fase dasar. Baru fondasi awal untuk kita hidup sehat, punya pikiran dan jiwa yang kuat di dalam Tuhan. Berikutnya adalah otot ini mesti menampung beban lebih banyak lagi. Kalau Tuhan percayakan kita masuk ke padang gurun dan masuk lagi ke tanah perjanjian, Tuhan izinkan kita juga untuk masuk ke dalam fase-fase berikutnya yang bahkan lebih berat lagi, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena kita sudah makan dengan tepat,
kita lakukan pilihan dengan tepat dan kita ternyata punya hasil yang demikian, satu tingkatan tertentu, kita sudah mencapai satu tingkatan yang oke dalam Tuhan gitu ya. Kita ternyata punya fase berikutnya lagi. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan otot, stretchingnya, menanggulangi fase lebih panjang dan bahkan lebih melelahkan dalam mengarungi tekanan-tekanan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita telah menghadapi kemerdekaan dalam Kristus, bukan berarti kita semuanya sudah merdeka sepenuhnya, bukan. Tapi adanya lagi tekanan dan hambatan justru untuk memperlihatkan Kristus yang semakin penuh dalam diri kita. Untuk mencapai tujuan ini, volume pelatihan yang kita adakan dan volume latihan yang Tuhan adakan harus semakin intensif. Dengan begitu, apakah masalah semakin ada, semakin banyak? Saya mau katakan dengan jujur, akan semakin banyak. Dalam konteks bahwa Tuhan sedang percayakan kita bertumbuh dengan pesat dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, bahwa kita sekarang mengerti ada siklus yang sedang bekerja pada saat ini, dan ini berpusat kepada keserupaan dengan Kristus. Goal latihan hidup kita akhirnya bermuara pada serupa dengan Kristus, dan ini dicapai dengan makan rema terus-menerus, berlatih pengulangan secara beban terus-menerus, dan juga melatih dasar kekuatan dan endurance terus-menerus. Dasar kekuatan dan endurance, dua hal yang berbeda. Endurance itu untuk berlari lebih lama. Kekuatan adalah menanggung beban lebih kuat. Dan ini semua dilakukan bersama-sama dengan Kristus. Fokus kepada Kristus, bukan kepada kita. Dan yang tumbuhnya adalah Kristus, bukan ego kita. Jadi, bisa kita simpulkan sementara begini. Disiplin membawa kita kepada kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik membawa kita kepada konsistensi. Konsistensi membawa kita kepada pertumbuhan. Gak mungkin kita ingin bertumbuh tanpa adanya disiplin. Gak mungkin kita bertumbuh tanpa adanya habit. Gak mungkin kita bertumbuh tanpa adanya konsistensi. Jadi apa yang diulang? Kita perlu mengulang. Apa yang perlu diulang? Selain makan firman Tuhan dan hasil yang perlu dilakukan dan dibuktikan terus-menerus, hidupnya Tuhan yang terjadi dalam kita terus-menerus, ternyata masalah dalam perspektif Kristus pun perlu diulang dalam tingkatan yang berbeda. Artinya apa? Masalah ada itu untuk memurnikan kita kepada tujuan yang awal Tuhan tetapkan dari hidup kita, serupa dengan Kristus. Adanya masalah bukan untuk ditengking. Pada konteks ini, kalau memang adanya si jahatnya ditengking. Masalahnya perlu kita kemudian hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan berikan kepada kita hikmat untuk menanggulanginya, untuk menghadapinya. Makanya perspektif ini yang kita mesti hadapi. Perspektifnya Kristus dalam menghadapi masalah. Jadi kemudian masalah akan tetap ada. Memang dalam level yang berbeda-beda. Namun pertumbuhan dan firman Tuhan yang menuntun kita pun akan semakin menumbuhkan kehidupan dan kebenaran yang sejati, yang memancarkan pada akhirnya hidup yang kekal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian terpaksa mengulang demi mengulang kembali ya, apapun yang terjadi ya, dalam hidup kita ada hambatan, kok masih hambatan masih ada ya, kok masih gini-gini aja ya, pastikan. Yang gini-gini aja itu apakah kitanya masih ada dalam lingkaran keputusasaan yang bermuara kepada kepentingan pribadi? Atau sudahkah kita keluar untuk kita memasuki ke dalam kehidupan Kristus yang berlimpah-limpah itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau bercerita tentang hidup saya dulu. Dalam fase hidup saya pernah mengalami hidup tanpa tujuan yang jelas. Padahal saya pemuridan, saya mengajar pemuridan. Saya mengajarkan online juga. Waktu di masa-masa pandemi itu bisa sampai 1 hari 5 kali. Bahkan saya pikir saya baik-baik aja. Tapi ternyata itu tanpa tujuan yang jelas. Saya rasa saya sedang membagikan firman Tuhan. Hidup Kristus. Ketika saya bagikan firman Tuhan, saya ingin agar mereka yang mendengarkan memahami apa yang saya bagikan. Mungkin dengan paksaan juga. Mungkin dengan perdebatan juga. Tanpa pernah peduli apakah mereka menghidupkan Kristus atau tidak lewat apa yang saya bagikan itu. Jadi ternyata yang saya bagikan itu hanyalah berupa
Taurat saja. Kebenaran firman Tuhan sesungguhnya saya nggak bagikan. Yang ada yang saya bagikan adalah ya, tidak, benar, salah, dosa, tidak. Dan untuk hal itu, saya rasa saya ahlinya, ahli Taurat. Bukan hidup Kristus yang mengubahkan saya, yang saya bagikan. Dan saya rasa ini satu hal yang akhirnya saya sadari. Saya pernah di situ sebelumnya, dan ini ternyata sangat mengganggu saya. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam beberapa tahun yang lalu, Tuhan izinkan kekuatan dan kelemahan saya diuji sekaligus. Saya rasa saya sudah mengalami begitu banyak tekanan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, saya rasa ya. Dan saya rasa saya sudah kuat dalam Tuhan. Ternyata saya nggak kuat-kuat amat dalam Tuhan. Ketika kita masih punya kepentingan pribadi, dan saya punya kepentingan pribadi juga di masa-masa itu, yang amat kuat, yang begitu kuat, nggak mungkin kita bisa ngadepin badai dengan kekuatan yang seperti itu. Kita akan cenderung menghadap Tuhan dengan pernyataan dan pertanyaan. Mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa engkau tidak pedulikan aku? Bukankah aku sudah melakukan yang terbaik buat kerajaan Allah? Ketika saya menghadapi badai, saya bawa luka-luka saya kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi kemudian dalam kehidupan saya? Yang pertama saya lakukan adalah hidup teratur. Ajaib ya. Hidup teratur dengan berolahraga teratur. Diawali dengan bagaimana saya kemudian memakan firman Tuhan terlebih dulu. Lalu kemudian yang terjadi, saya mulai menjalani diet. Istri saya adalah saksinya. Nggak terlalu ketat seperti dulu, hanya memakan makanan yang membangun saja. Dan mulai berolahraga dengan teratur, disertai dengan penyembahan selama latihan itu. Nah, dari situ ternyata saya terbangun satu konsistensi, terbangun satu habit, terbangun satu disiplin, terbangun satu determinasi yang jelas. Penguraian masalah dalam jiwa dan pikiran saya semakin jelas terurai. Ini kepentingan pribadi saya, ini kepentingan pribadi saya, ini kepentingan Tuhan, ini ego saya, ini pikiran Kristus. Di dalam kemudian kita mengarungi hidup ini, kita mesti punya pilihan-pilihan yang diarahkan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita hidupi apa yang dinyatakan oleh slide ini. Disiplin membawa kita kepada habit, kepada kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup membawa kita kepada konsistensi. Dan konsistensi membawa kita kepada pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk apa semuanya ini kemudian kita lakukan? Yang tadi saya bilang bahwa sebelum saya bertobat, bertobat setelah lahir baru ya, saya itu ahli Taurat saja semata-mata, Bapak Ibu sekalian. Karena kemudian kita mengerti dalam Galatia 5:17 begini. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal yang jahat. Loh Pak, bukan perbuatan jahat itu mah Pak. Orang bagian firman kok. Iya, seolah-olah demikian. Tapi membawa diri kita di depan Tuhan dengan egosentris. Dengan setiap kepentingan pribadi. Itu di mata Tuhan tetap salah, hal-hal yang jahat. Yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bisa mengerti ya, mengapa saya bisa membahas hal-hal jasmania olahraga seperti ini. Karena tubuh kita ini ada pertentangan. Ada keinginan Allah dan keinginan pribadi kita di dalam daging. Kedua kekuatan ini di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Kita tinggal mengarahkan kepada keinginan siapa, kepada kekuatan siapa. Tapi kalau kita tidak bisa mengarahkannya, berarti kita sedang menumbuhkan apa? Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Dan itu berlawanan dengan Allah. Ketika saya baca ayat ini Bapak Ibu sekalian, wah saya tepuk jidat loh. Selama ini gua tuh ahli Taurat ternyata. Selama ini saya nggak mencerminkan Kristus. Selama ini saya khotbahin kehidupan Kristus, ternyata itu kehidupan saya. Bukan kehidupan Kristus yang berlimpah-limpah. Nggak heran banyak perdebatan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita kemudian dimenangkan oleh Kristus pada hari-hari ini, karena lewat pergumulan, lewat satu hambatan, lewat satu hal-hal yang tidak menyenangkan, yakinlah
itu akan berguna bagi orang-orang yang kelak akan kita layani. Ingat, di luar sana ada jiwa-jiwa. Ladang udah menguning. Dalam istilah Olimpiade, Citius, Altius, Fortius. Faster, higher, stronger. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Kalau kita sekarang menghadapi begitu banyak tekanan, kekuatan Kristus yang menyertai kita. Untuk kemudian ketika kita dimenangkan Kristus dalam badai hidup ini, kita bisa membagikan Kristus dan kekuatannya kepada mereka yang sedang mengharapkannya. Perjalanan hidup anak-anak Allah memang penuh sukacita melalui hidup Kristus yang kita nikmati. Namun menjadi sangat tidak menyenangkan jika kita sendiri masih ingin menikmati jati diri kita yang dahulu. Saran saya Bapak Ibu sekalian, jangan asal mau menderita jika tidak pernah menghasilkan jati diri serupa Kristus. Kita pikir menderita dari Tuhan. Mungkin. Tapi kalau itu tidak mengarahkan diri kepada Kristus, semuanya sia-sia. Kristus adalah role model. Ada pengalaman rohani saat kita menderita. Kristus pun menderita. Dan ini dimaksudkan untuk menolong mereka yang kelak nanti kita layani. Lebih cepat, lebih banyak kemungkinannya, lebih jauh mereka jalannya menemukan Kristus daripada pengalaman kita yang buruk itu. Bapak Ibu sekalian, kalau tabiat manusia yang sekarang masih kita hidupi hari-hari ini, semua masih merasakannya, bukan? Tapi pastikan bahwa sekarang ini perjalanan kita adalah kita bersama dengan Tuhan. Tidak pernah dengan orang lain. Jangan libatkan orang lain, hakimi orang lain, pertumbuhan iman orang lain, tapi hadapi kita bersama dengan Kristus. Apa yang dalam diri kita bersama dengan Kristus. Ini adalah persoalan kita dengan Kristus. Karena Allah, dalam Roma 8 ayat 3, Allah mengalahkan kuasa dosa dalam tabiat manusia. Dengan mengirimkan anaknya sendiri yang datang dalam keadaan sama dengan manusia berdosa. Untuk menghapuskan dosa. Artinya Bapak Ibu sekalian, tabiat manusia itu sebaik apapun itu mesti diganti dengan karakter dan tabiat Kristus. Yang serupa dengan manusia memang, tapi ia dikuasai oleh Bapaknya. Kita selama masih tubuh jasmani ini, kita masih jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita dipimpin oleh Bapa kita, oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, maka kita dengan sendirinya tidak berbuat dosa lagi. Dosa dihapuskan oleh kebaikan Tuhan. Hidup kita tidak akan jadi lebih baik lewat kesempatan-kesempatan yang kita hadapi. Ini kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Tapi ini pun mesti diubahkan. Hidup kita bisa lebih baik jika kita diubahkan. Jika kita berubah. Kalau kita masih ya gini-gini aja selama 10 tahun, kita ternyata sudah mengarah bukan ke arah Kristus. Kita tidak pernah menjadi lebih baik seperti Kristus. Tapi yang terjadi adalah kita sedang memunculkan ego kita di depan Tuhan. Dan itu akan berhasil dengan keputusasaan dan penderitaan yang terus-menerus. Dalam 2 Korintus 12:9, saya suka ayat ini. Bagaimana kita menumbuhkan karakter Kristus yang superhuman dalam diri kita. Setiap kali ia berkata tidak, tapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus. Dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Seseorang yang dijamah Tuhan, seorang yang diubahkan oleh Tuhan, mereka akan terus-menerus mengandalkan Tuhan. Bukan menjadi orang yang kuat, bukan menjadi orang yang penuh dengan urapan, tapi orang yang benar-benar menghargai Tuhan yang menyelamatkan dia adalah Tuhan yang tetap memimpin dia dan ingin memimpin dia sampai kesempurnaan Kristus terbentuk dalam diri kita. Jadi kita mesti pastikan kita tetap lemah dalam Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kehidupannya. Kita ini jadi hamba Tuhan, yaitu hamba terhadap perasaan Tuhan. Biarkan perasaan pikiran Tuhan terus-menerus mengalir dalam diri kita dan itu adalah pilihan-pilihan yang terbaik yang membuat kita semakin dibenarkan dan disempurnakan dalam kasih Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita,
dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Jadikan kita sebagai hamba Tuhan. Kita doanya begitu sama Tuhan. Tapi jadikan kita jadi hamba Tuhan dengan sukacita dan gembira. Disertai dengan pikiran seperti begini. I'm not that perfect Christian. Aku bukan seorang Kristen yang sempurna. Aku adalah seorang yang membutuhkan Yesus. Kalau kita punya pikiran seperti begini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mencapai kesempurnaan Kristus. Kita akan mencapai Kristus yang sempurna, yang membawa kita, yang ada dalam diri kita, membawa kita kepada kesempurnaan. Selama-lamanya kita tetap lemah dalam Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Jadi, apa kesimpulannya? Fullness of joy. Kesukacitaan kita ketika menghidupi kebenaran Kristus. Sukacita sejati bisa kita peroleh melalui pilihan-pilihan benar yang kita buat setiap saat. Dan keadaan-keadaan sulit yang kita hadapi. Jadi kalau kita ngadepin hal yang sulit, jangan diusir dulu, keluar di kehidupan kita. Tapi hadapi bersama-sama dengan Kristus. Sukacita sejati dalam segala kepenuhannya hanya dapat ditemukan dalam hal yang tetap dan tidak berubah. Dalam perspektif Tuhan. Dalam perspektif Allah. Kita mendapatkan sukacita sejati atau fullness of joy hanya dalam perspektif Allah, dalam Yesus. Artinya apa? Kebenaran yang kita terima hari ini mungkin masih jauh dari apa yang Tuhan standarkan. Tapi kalau kita terus makan firman Tuhan dan terus berlatih dengan tekun untuk mencapai tingkat tertentu dalam apa yang Tuhan inginkan. Dengan kebenaran-kebenaran yang kemudian Tuhan berikan kepada kita, membenarkan kita dalam setiap hal-hal yang salah. Kita sedang melatih stamina kita untuk jauh ke depan, tetap berlari bersama-sama dengan Tuhan, sekaligus memperkuat iman kita kepada Tuhan. Bahwa ia setia, ia memberikan pengharapan, ia berikan kepada kita kekuatan. Bahkan sekalipun kita lemah, itu yang ia inginkan. Ketika kita lemah, Tuhan dan kekuatannya hidup untuk menolongi kita. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, kuat dalam Tuhan, hidupi firman-Nya, terus tekuni setiap hal yang Tuhan berikan pada kita, meskipun beban dan penderitaan yang kita mesti lalui bersama-sama dengan Tuhan, karena kita tahu itu menumbuhkan pengharapan yang jelas dalam Tuhan. Saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapak Surgawi, terima kasih setiap firman yang kami dengar. Setiap kebenaran dan pembenaran yang Kau adakan lewat hidup Kristus yang ada dalam diri kami. Sekarang kami biarkan Kau Bapa memberikan kepada kami senantiasa firman-Mu, perkataan-Mu, akses 24 jam kami berikan kepada Engkau untuk mengubahkan kami terus-menerus hingga kami benar-benar berubah seperti Kristus. Silakan Tuhan Yesus, Engkau yang hidup dalam diri setiap anak-anak Allah yang mendengarkan acara ini. Mari Tuhan bangun semua, setiap hal yang diperlukan untuk kami seperti Engkau. Pikiran-Mu, perasaan-Mu, bahkan kami tahu Engkau sedang menudungi kami, menyelimuti kami, melindungi kami, menjagai kami Tuhan. Di setiap apapun yang merintangi kami dengan Allah, Engkau yang menyempurnakannya. Kami sempurna dalam Engkau. Engkau yang sempurna yang dilihat oleh Bapa dalam diri kami. Dan Engkau yang senantiasa membawa kami kepada penyempurnaan itu. Dan Roh Kudus silakan Engkau membuat kami mengingat senantiasa kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lampau. Dan terus-menerus kami naik dalam setiap pergumulan dan setiap hambatan. Kami membiarkan Engkau mengganti setiap egosentris, setiap pikiran-pikiran kami sendiri yang hidup. Menggantinya dengan setiap pikiran-pikiran Kristus dan karakter serta tabiat Kristus yang Kau nyatakan lewat diri kami. Terima kasih Roh Kudus, kuasa-Mu menaungi kami, melingkupi kami, dan membersihkan kami dari yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.